rambu. Kamu cari dapat non. Kamu cari di mana yang dapat. Baik, saudara-saudara semua. Ini udah jam 50 saja. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi saya mohon kepada saudara-saudara ketika tidak berbicara ada beberapa hal, yaitu tentunya di unmute suaranya itu biar suara kita semua tidak saling berbenturan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita hari ini masuk pada pertemuan yang keempat, ya. Pada pertemuan yang keempat kita akan coba melihat, ya, melihat kewenangan desa dan kewenangan desa adat. Itu yang akan kita lakukan hari ini tanggal 20 November 2020. Nah ini, kemarin sudah sebelum kita mengakhiri kuliah, ada satu pernyataan dari Pak Jidon, kemudian Mas Lukas dan Pak Antonius, ya. Kemudian ada dari Mas Mahfud, bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh desa saat ini adalah banyaknya remaja-remaja yang pergi ke kota dan mengadu nasib di kota dengan pendidikan yang kurang memadai, dan tidak sedikit dari mereka yang berasal dari desa kemudian melakukan pekerjaan serabutan di kota, karena memang hal itu dilakukan karena di desa dianggap tidak memiliki penghasilan yang cukup. Sebetulnya potensi-potensi desa itu sangat luar biasa, seperti kemarin dikatakan juga oleh Pak Jidon bahwa pada dasarnya desa memiliki potensi, namun karena sumber daya manusia yang lebih suka urban ke kota, hasilnya desa-desa kurang mengalami perkembangan. Nah, itu catatan dari pertemuan kemarin ketika kita bicara desa dan otonomi daerah. Baik, menyambung dari pertemuan kemarin, saya ada satu kalimat dalam hal ini untuk melihat bagaimana sebetulnya kaum muda Indonesia yang berada di desa itu lebih suka hidup di kota. Nah ini, ada satu ungkapan, bunga itu ada sebetulnya di desa. Nah ini catatan bahwa di dalam peribahasa bunga desa dan tidak pernah kita mengenal yang namanya bunga kota. Nah, jadi kalau bunga itu berada di desa, hal-hal apa saja? Kenapa para remaja itu lebih senang ke kota? Sementara kalau kita melihat bahwa bunga desa bisa mengundang, ya, investasi, dalam artian ini bukan bunga desa yang digambarkan dalam slide saya, ya, yaitu bahwa bunga tentunya akan mengundang kumbang-kumbang itu datang. Ketika bunga itu kita jaga dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan sehingga mengundang kumbang datang, artinya mengundang investasi dalam pembangunan desa, termasuk bagaimana membangun desa melalui
memperkuat diri dengan cara membuat aturan-aturan desa yang bisa diterima sehingga kumbang-kumbang itu terikat. Nah, ini tujuan dari kita membahas yang kemarin adanya desa dan otonomi daerah. Kemudian kenapa kita mengejarnya ke kota? Ini satu hal yang sangat pesimis menurut saya pernyataan ini. Ketika kumbang itu datang karena dia akan mencari madu yang terdapat di dalam bunga. Rupanya apa yang dikatakan sebagai bunga di desa ternyata dilihat tidak ada madunya. Bahkan yang menjaga bunga tersebut yaitu masyarakat desa sendiri yang melakukan urban berpikir bahwa desa-desanya tidak ada madunya. Nah itu. Bahkan tidak ada bait-bait lagu yang menyatakan bunga kota, melainkan ada juga yang dilantunkan oleh Bung Roma itu adalah bunga desa. Artinya banyak potensi-potensi di desa yang kita bisa gali. Tetapi karena kita selalu berpikir instan yang akhirnya desa itu mulai ditinggalkan dan lebih baik mengadu nasib ke kota. Itu dari Pak Antonius ya kemarin tentang keadaan desa yang mulai ditinggalkan oleh generasi milenial. Itu pengantar pertemuan pertama, pengantar pertemuan kemarin. Kemudian hari ini pada pertemuan yang keempat kita akan membahas tentang kewenangan desa dan kewenangan desa adat. Ya, ini ada korelasinya. Kenapa kita harus berbicara tentang kewenangan desa dan kewenangan desa adat? Tentunya setiap kriteria-kriteria yang dihadirkan di dalam perkuliahan memiliki latar belakang atau alasan-alasan kenapa hari ini desa memiliki kewenangan. Baik ya, dari latar belakang kita menyambungkan latar belakangnya dengan pertemuan yang ketiga. Coba kita lihat latar belakangnya. Nah ini. Ada 3 catatan penting untuk menghubungkan pertemuan kemarin tentang otonomi desa dengan kewenangan desa dan kewenangan desa adat. Yang pertama, yang perlu kita ketahui sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di desa, yakni ya, pertama, desa bukan pemilih pemula dengan usia minimal yang hanya dimanfaatkan suaranya untuk demokrasi. Nah ini catatannya yang pertama. Kenapa? Sekarang lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kemudian dilanjutkan dengan instruksi Presiden, Impres ya, kemudian dilanjutkan dengan peraturan pemerintah dan dilanjutkan oleh peraturan menteri, hanya berpaku kepada bahwa desa dijadikan seolah-olah sebagai pemilih pemula dengan batas usia minimal, yaitu usia minimal dalam pemilih 17 tahun atau sudah pernah menikah. Nah ini kan kata tersebut kalau kita hubungkan dengan demokrasi merupakan suara-suara yang sangat berpotensi yang hanya dimanfaatkan oleh pemerintah pusat. Ini jangan sampai terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Desa. Kemarin sudah disinggung oleh Pak Antonius dan Mas Hatta ya,
bahwa lahirnya undang-undang desa ini menjadikan desa bukan lagi sebagai local governance, melainkan sebagai lokal administratif, layaknya seperti kelurahan. Itu yang pertama. Yang kedua, desa bukan remaja SMA, SMK ataupun remaja SMA, ya, yang selalu dibebani kewajiban untuk memilih tanpa dapat mengawalnya. Nah, ini yang terjadi hari ini, ya, yang terjadi pada demokrasi kita. Mungkin juga ada pemanfaatan remaja-remaja desa karena sebagian besar warga negara kita itu tinggal di desa-desa, sebetulnya menjadi ladang, ya, menjadi ladang bagi pemerintah pusat untuk memanfaatkan remaja SMA, SMK, kemudian MA yang dibebani kewajiban untuk memilih pada saat dilaksanakannya pemilihan umum. Dan remaja-remaja tersebut sudah didewasakan oleh Undang-Undang Pemilu. Artinya, ketika seseorang sudah didewasakan, tentunya memiliki hak dan kewajiban. Namun, dalam prakteknya, kita tidak pernah melihat hak sebagai kewenangan, tetapi yang ada adalah kewajiban. Gambaran ini yang ada di dalam remaja SMA, SMK, dan MA menjadi pacuan bahwa jangan-jangan lahirnya suatu peraturan yang namanya undang-undang desa, kita sendiri dibikin bingung. Karena beberapa peraturan turunannya itu cepat sekali berubah, ya. Ada, nanti kita lihat ada peraturan nomor 43, peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, 1 tahun kemudian dirubah lagi dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015. Kemudian tahun kemarin juga berubah. Nah, ini, ya. Jadi seolah-olah pemerintah sendiri sedang mencari format terbaik untuk memberikan tanggung jawab dan kewenangan terhadap desa. Nah, dari sini kita lihat kalau berhubungan dengan remaja saat ini, bahwa hasil pemilu menyatakan bahwa surveinya, pemilu efektif itu adalah pemilu pemula dan anak-anak SMA. Ya, termasuk di dalamnya adalah anak-anak SMA, anak SMK, dan madrasah aliyah. Itu pemilu yang dianggap efektif. Nah, kemudian yang terjadi adalah ketika anak-anak kita, adik-adik kita sudah didewasakan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemilu, justru mereka tidak diberikan kewenangan, yakni adanya larangan-larangan yang terhadap demonstrasi yang melibatkan anak-anak SMA, SMK, dan MA. Nah, ini kan contoh, ya, contoh bagaimana desa jangan sampai terjadi, ya, di desa itu dengan hadirnya suatu peraturan-peraturan yang berkenaan dengan desa, justru desa diatur-atur oleh aturan dan kemudian menghilangkan identitas desa itu sendiri. Kalau anak SMA dilarang demo dengan alasan mereka masih anak-anak, mereka kategorinya adalah pelajar, dan pelajar itu kategorinya anak-anak karena di dalam undang-undang tentang perlindungan anak, anak sendiri adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun. Nah, ini menjadi satu problem,
ketika kita melihat adanya satu benturan-benturan yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian juga anak-anak itu masih dalam pengawasan orang tua. Kalau anak SMA dan SMK yang sudah memenuhi usia pemilih kemudian dikategorikan anak-anak dan dia mempunyai hak untuk memilih, ya, tetapi dia tidak punya kewenangan untuk mengawal demokrasi, ini sama saja sebetulnya bahwa negara telah melakukan eksploitasi terhadap anak-anak, yaitu dengan cara memaksa anak-anak untuk memberikan suaranya tetapi tidak diberikan kewenangan untuk mengawal demokrasi tersebut. Nah, ini menjadi permasalahan yang hadir juga, dan tentunya bagi kita orang tua di desa mungkin saja ada teguran-teguran dari sekolah ketika anaknya yang sudah memenuhi usia pemilih itu ikut demo, itu dapat surat dari sekolahnya misalnya. Nah, ini kan jadi satu fenomena ini menjadikan desa pun mendapatkan imbasnya. Namun hasilnya, ya, karena 70% itu adalah pemilih efektifnya anak-anak, jadi tidak heran, menurut saya hal yang wajar ketika DPR atau perwakilan-perwakilan kita baik di pusat maupun di daerah itu masih anak-anak, karena anak-anak yang memilih tentunya anak-anak memilih itu yang sesuai dengan tampilan. Nah, ini yang tidak diharapkan ketika adanya undang-undang desa. Karena saya melihat ketika lahirnya undang-undang desa banyak sekali aturan-aturan turunannya, makanya hal yang wajar kalau banyak juga atau ada kepala desa yang berurusan dengan hukum. Kemudian ada juga kepala desa yang kemarin saya singgung itu menyerahkan pertanggungjawaban tentang pelaporan dana desanya itu kepada konsultan. Nah, ini hasilnya memang seperti itu. Kemudian catatan yang ketiga, desa tidak udik. Nah, ini kita harus merubah paradigma yang kemarin, ya, bahwa desa itu dibilang bahwa masyarakat desa itu udik. Nah, kalau kita melihat gambaran yang pertama tentang desa bukan pemilih pemula, desa juga bukan remaja SMK, namun ada lagi desa juga tidak udik sebetulnya. Karena kenapa? Banyak penilaian terhadap desa menjadikan masyarakat desa itu minder. Nah, ini Pak Antonius yang kemarin, ya, kita bisa temukan sebetulnya karena ada stigma bahwa masyarakat desa itu udik, kemudian remaja-remaja itu berusaha beralih ke kota, walaupun di kota mereka bisa saja menjadi gelandangan, pekerja serabutan, karena tidak mau dikatakan udik. Itu adalah gengsi sosial atau gengsi yang hadir pada anak-anak masa milenial sekarang. Nah, karena desa dianggap udik, ya, dalam beberapa literatur pernah saya sampaikan kemarin, maka dijadikan gundik oleh para penguasa. Nah, ini yang saya takutkan, dengan berbagai macam aturan-aturan kita dijadikan gundik, ya. Gundik itu semacam, kalau zaman penjajahan, gundik itu kalau berkenaan dengan perempuan adalah wanita-wanita simpanan. Nah, jangan-jangan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa ini dijadikan simpanan-simpanan suara bagi para penguasa. Nah, ini kemudian dengan dipersulit dengan pertanggungjawaban administrasi yang kemudian desa kehilangan identitas lokalnya. Namun puji syukur, ya,
kita masih diberi kesempatan di dalam peraturan-peraturan itu tidak sebagaimana tercermin di layar ini, karena beberapa peraturan kalau berkenaan dengan usia minimal, kemudian kewajiban anak SMK yang rupanya menjadikan anak-anak SMK tidak punya kekuatan, sementara dia ada semacam eksploitasi terhadap suara mereka, tetapi mereka dilarang untuk mengawal demokrasi. Ya, sebaiknya kalau demikian ada satu hal yang harus dilakukan oleh negara, yaitu meningkatkan dong suara pemilihnya, atau bukan suara pemilih, batas minimal untuk memilih. Nah, sehingga desa juga tidak udik pada hal ini, ya, dan jangan sampai desa-desa ini menjadi gundik para penguasa dengan lahirnya undang-undang desa dan aturan-aturan turunannya. Maka untuk tidak menjadi gundik, kita harus memahami apa-apa saja kewenangan-kewenangan yang menjadi landasan-landasan di dalam pemerintahan desa dalam menjalankan otonominya. Nah, oke ya, coba kita lihat. Namun sebelum saya lanjut, apakah ada yang akan didiskusikan terlebih dahulu? Silakan kalau ada. Mas Lukas mungkin? Halo Mas Lukas. Oke, Mas Lukas, mungkin ada yang akan ditanyakan, Mas Doni, Mbak Erwina Kolo, silakan kalau ada, atau Mbak Betty ya, Mbak Betty, silakan Mbak. Untuk sementara pas, Pak. Oh pas, ya oke ya, kita lihat terlebih dahulu tentang dasar hukum desa, yaitu kemarin juga sudah disinggung bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu bukan undang-undang yang pertama. Itu yang menjadi catatan kita semua sebagai orang-orang yang konsentrasi atau sedang belajar tentang teknik pembentukan peraturan desa. Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki tujuan, ya. Ada 4 tujuan setidaknya yang terdapat di dalam undang-undang tersebut. Yang pertama yaitu untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah ini, jadi tujuan hadirnya Undang-Undang Desa tahun 2014 sebetulnya ada itikat baik, yakni mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan yang kedua, pelaksanaan pembangunan desa. Jadi di dalam kerangka negara kesatuan, karena kita negara, bentuk negaranya adalah negara kesatuan, ya, karena bentuk negara kita adalah negara kesatuan, maka dalam pelaksanaan pembangunan memang sebagai bentuk negara kesatuan itu harus vertikal. Artinya ketika ada pemerintahan yang lebih rendah, itu mengikuti aturan-aturan dari pemerintah yang lebih tinggi. Itu sebagai konsekuensi dari pemerintahan yang
bentuk negara kesatuan ya maksud saya. Kemudian tujuannya juga selain pelaksanaan pembangunan di desa, yaitu untuk melakukan pembinaan kemasyarakatan desa. Nah, di mana pembinaan kemasyarakatan desa ini mungkin nanti akan kita bahas tentang lembaga kemasyarakatan desa. Jadi kalau di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tujuannya adalah pembinaan kemasyarakatan. Nah, di tingkat desa sendiri ada yang namanya lembaga kemasyarakatan desa yang mulai dari kepala desa sampai tingkat RT, itu lembaga-lembaga kemasyarakatan desa ya. Jadi intinya ke situ, tapi nanti juga di dalam hal-hal lain ada semacam benturan-benturan ya antara Kemendagri sendiri kemudian Kemendes. Nah ini jadi ada satu siapa sih yang berhak menangani desa, sementara sudah ada Menteri Desa, kemudian ada juga Kemendagri. Itu juga menjadi permasalahan-permasalahan yang sering hadir ya terhadap bagaimana pembangunan dan pembinaan di desa. Sebagai contoh, siapa sih yang berhak membina lembaga-lembaga kemasyarakatan desa? Apakah Mendagri atau Kemendes? Nah ini jadi satu permasalahan tersendiri ya, karena banyak Mendagri juga mengeluarkan permennya, yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri juga berkaitan dengan desa, begitu juga Kementerian Desa mengeluarkan aturan-aturan yang berkenaan dengan desa. Nah, maksud dari pembinaan ini kemudian justru membuat kebingungan terhadap masyarakat atau perangkat-perangkat desa. Nah ini ya, jadi masalah pembinaan. Kemudian tujuan yang keempat yaitu pemberdayaan masyarakat desa. Nah kalau pemberdayaan biasanya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hari ini sudah dilakukan sebetulnya ya mulai tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan adanya anggaran-anggaran desa. Nah, tapi permasalahan dari dana desa yang berasal dari pusat, terkadang desa ya tadi disibukkan oleh laporan-laporan. Kalau desa disibukkan oleh laporan, berarti ada satu pergeseran dari tujuan dari desa sendiri. Ya. Siapa sih? Siapa? Tolong Mas. Lingkar aja, lingkar. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi ada permasalahan tentang pemberdayaan yang pada akhirnya menjadikan desa bukan lagi sebagai local governance, melainkan beralih ya, agak ada satu pergeseran yaitu menjadi lokal administratif. Nah ini maksud baik dari pemerintah tentang tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 sebagai payung hukum bagi desa ya untuk mengoptimalkan pemerintahan, kemudian pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan. Ini kita anggap sebagai itikat baik dari pemerintah ketika melihat rangka negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ya. Oke. Mari kita lihat selanjutnya. Nah ini yang saya maksud bahwa dengan adanya undang-undang desa itu banyak sekali aturan-aturan turunannya yang hampir setiap tahun itu berubah. Nah ini nggak tahu perubahan-perubahan itu untuk apa.
apakah yang pernah kemarin dibilang oleh Pak Dr. Jidon bahwa jangan-jangan yang membuat peraturan-peraturan desa itu sendiri adalah bukan orang-orang yang paham akan desa, sehingga aturan-aturan itu dianggap tidak sesuai lagi ketika sudah disahkan, tidak sesuai. Nah, ini menjadi satu permasalahan sendiri di dalam pembentukan peraturan yang berkenaan dengan desa. Ya, landasan undang-undangnya, landasan konstitusionalnya sudah kita ketahui semua, yaitu pasal 18B ya, Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 18-nya. Nah, itu. Kemudian yang melahirkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Namun pemerintah ya di dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentunya harus ada peraturan-peraturan pelaksananya, yaitu pada tahun yang sama, yaitu tahun 2014, pemerintah langsung membentuk peraturan pemerintah nomor 43 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi langsung dibuatkan peraturan pelaksananya. Nah, ini. Jadi ada kalau peraturan yang berkenaan dengan undang-undang itu memang biasanya harus ada peraturan-peraturan yang bersifat pelaksana, walaupun sifatnya masih regeling ya. Jadi karena peraturan pemerintah itu sifatnya umum karena merupakan teknis-teknis ya yang berlaku untuk semua hal-hal yang berkenaan dengan desa. Namun tidak lama kemudian ya, baru 1 tahun bahkan kurang, itu ada satu argumentasi bahwa peraturan nomor 43 tahun PP nomor 43 tahun 2014 ternyata dianggap tidak sesuai dengan peraturan desa sendiri. Nah, ini menjadi satu bukti apa yang dikatakan oleh Pak Antonius ya, kemudian Pak Dr. Jidon, ada satu miskomunikasi ternyata ya di dalam pemerintah sendiri yang berlaku sebagai eksekutifnya. Nah, coba nanti saudara-saudara bisa lihat perubahan yang baru, peraturan itu baru disahkan, kemudian tidak lama kemudian ya itu langsung dirubah. Ada anggapan-anggapan bahwa peraturan pemerintah nomor 43 itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi ada miskomunikasi terkait dengan peraturan pelaksana. Maka peraturan pemerintah nomor 43 kemudian diganti oleh peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 ya yang berkenaan dengan pelaksanaan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Kemudian selang 3 tahun berarti ya, selang 3 tahun yang saya temukan ini ada peraturan terbaru lagi, yaitu peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 itu merupakan perubahan kedua. Ya, jadi selain ada beberapa pasal yang dirubah juga diambil alih oleh PP nomor 47, kemudian tahun 2019 juga ada PP ya perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014. Nah, ini bukti ya, bukti bahwa pemerintah sendiri dalam hal ini masih mengalami kebingungan dalam mengeluarkan peraturan pemerintah berkenaan dengan desa. Nah, ini menjadi permasalahan sendiri menurut saya.
ketika kita mau mengkaji atau membentuk ya peraturan-peraturan yang berkenaan dengan desa. Karena kenapa? Ada peraturan-peraturan pelaksana yang sering berubah di dalam kubu eksekutif sendiri. Walaupun secara teori perundang-undangan adanya perubahan peraturan pemerintah dari nomor 43 menjadi 47, kemudian menjadi nomor 11, pada dasarnya tidak bertentangan dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, hal ini karena kita sebetulnya mengacu kepada satu teori bahwa peraturan pemerintah itu misalkan bisa diganti oleh peraturan yang setingkat. Nah, ini ya, untung yang dirubahnya bukan oleh Permendagri atau Permendes. Nah ini, oke. Dari peraturan, tapi ada miskomunikasi, Permendagrinya justru keluar lebih duluan, yaitu pada Permendagri nomor 44 tahun 2016. Nah, jadi ada satu miskomunikasi, yaitu antara PP nomor 11 tahun 2019 dengan Permendagri. Nah, coba kita lihat, walaupun Permendagri berbicara tentang kewenangan desa, kuliah. Ya. Noni, kuliah. Ambil S1, ambil S1. Ya, Ini harus kuliah S1 nih. Online sekarang, saya perlu di kampus nih, kuliah online. Saya. Harus kuliah. Tahap itu ijazah itu pele angin. Ya, silakan mungkin Mbak siapa nih? Mas Helen ya, mau bertanya Mas Helen? Halo Mas Helen. Halo Mas Helen. Halo Mas Adip. Ya, gimana? Ini saya mau tanya mengenai peraturan desa nih Pak. Ya, gimana Pak? Ini kadang peraturan desa sama peraturan pemerintah daerah itu kadang tumpang tindih Pak. Iya. Artinya kalau sesuai dengan aturan kan peraturan desa itu harus mengacu kepada peraturan yang di atasnya. Iya. Tapi keseringan selalu terjadi tumpang tindih, artinya bertentangan peraturan desa dengan peraturan yang di atasnya, Pak. Itu bagaimana jalan keluarnya, Pak? Oke. Jadi gini, ada peraturan desa, kemudian ada peraturan kepala desa. Nah, ini yang hari ini juga kita akan melihat Pak Helen ya, yang berkaitan dengan wewenang desa. Jadi dari kewenangan-kewenangan desa dapat kita ketahui peraturan-peraturan desa apa saja yang bisa dibuat oleh desa. Ya, itu yang pertama. Yang kemudian bisa kita pahami kalau kita melihat dari perubahan-perubahan PP sendiri yang bisa berubah ya dengan cepat gitu, sehingga ketika kita bicara kewenangan desa pun dengan yang menjadi rujukannya adalah Permendagri tahun 2016, jangan-jangan besok ada lagi Permendagrinya. Nah ini makanya ada satu istilah bahwa Indonesia itu sebetulnya bukan negara hukum, tetapi negara peraturan-peraturan, karena banyaknya peraturan sehingga desa sendiri bingung peraturan mana yang akan dibentuk. Nah, jadi kalau benturan atau ada ketidaksinkronisasian antara peraturan desa misalkan dengan peraturan daerah, memang itu sudah kita bicarakan atau kita singgung Pak Helen ya kemarin, di mana benturan itu karena desa sendiri diatur biar kita juga menyusun proper ke depan biar ada gambaran. Ya, desa sendiri diatur oleh undang-undang,
ya sejak tahun 2014. Kemudian daerah sendiri punya payung hukumnya adalah undang-undang. Tetapi permasalahannya desa itu berada di daerah. Makanya ada beberapa miskomunikasi, misalkan di dalam membuat peraturan desa ini yang menjadi rujukan Pak Helen ya Rimawe, misalkan rujukannya adalah dari peraturan dari Undang-Undang Dasar ya pasal 18 dan pasal 18D, kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 6, kemudian menerapkan peraturan Kemendagri ya, kemudian kepada PP. Sementara nah ini kita lupa bahwa desa itu berada di lingkungan daerah. Kita lupa tidak mengambil ya daerah, peraturan daerah misalkan sebagai rujukan dalam membentuk peraturan desa. Nah, ini sering terjadi karena kita merasa bahwa kita sendiri sudah memiliki peraturan, yaitu memiliki payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Nah ini jadi Pak Helen memang ya banyak hari-hari sekarang lahir banyaknya peraturan desa yang tidak sinkron. Ini disebabkan oleh bahwa desa kadang melihat kita sudah punya undang-undang sendiri, dan daerah juga memandang bahwa aturan-aturan yang dibentuk oleh desa sebaiknya itu mengacu kepada peraturan daerah. Nah ini, jadi makanya nanti juga kita akan mengetahui bagaimana ya sebetulnya ada kebingungan. Desa sendiri harus mengikuti Permendagri atau Permendes. Nah ini, ya. Nah, tapi kalau kita mau rujuk kepada lebih jauh dalam teori dalam pembagian hukum antara administrasi dengan tata negara, ya. Ternyata kalau Permendes itu Permendagri dulu. Permendagri itu ketika dia membuat satu permennya, ya peraturan Menteri Dalam Negeri, misalkan berkenaan dengan desa, dia tidak mengatur secara hal-hal yang bersifat administratif. Nah, kalau Permendes coba kita lihat, aturan-aturan Permendes itu selalu bersifat administratif. Misalkan rencana anggaran desa untuk tahun 2020, rencana anggaran dana desa untuk tahun 2021. Nah ini yang ada satu sifat ya antara Kemendes dan Kemendagri itu sendiri berbeda. Jadi kalau Kemendagri Kemendagri hanya melihat dia itu penataan yang berkenaan dengan desa. Jadi tidak masuk kepada ranah-ranah teknis. Kalau saya lihat dari produk-produk hukumnya. Nah itu jadi selain itu juga Pak Helen ya, karena ada dana perimbangan yang akan diberikan kepada desa oleh pemerintah daerah. Nah ini kadang ya yang membuat peraturan-peraturan desa, kenapa Anda tidak menggunakan dasar hukumnya itu adalah peraturan daerah, sementara Anda membutuhkan ya peraturan-peraturan membutuhkan dana perimbangan yang berasal dari daerah. Nah ini juga jadi satu permasalahan hukum ketika kita bicara tentang peraturan-peraturan desa yang banyak mengalami ya tumpang tindih yang tadi Pak Helen katakan. Jadi di situ kalau menurut saya ada satu miskomunikasi berkenaan dengan peraturan-peraturannya sendiri. Oke, Pak Helen, kira-kira seperti itu Pak Helen. Gimana Pak Helen? Ya, terima kasih Pak. Nanti memang tumpang tindih ini karena akibat sinkron daripada undang-undang dengan peraturan-peraturan di bawah itu, karena Kemendagri selalu lakukan pengecekan terhadap semua perda-perda termasuk peraturan desa itu yang tumpang tindih, akibatnya banyak masalah hukum yang harus dihadapi oleh para perangkat desa dalam hal melaksanakan tugas. Sehingga dengan mata kuliah ini sebenarnya sangat membantu bagi kita yang mengikuti kuliah mengenai peraturan desa ini, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kayak itu
Jadi setidaknya apa yang disampaikan oleh Pak Helen ya, kita di dalam ketika kita mendapat mata kuliah teknik pembentukan peraturan desa, ketika ada misalkan saudara-saudara diminta untuk membentuk ya atau membuat peraturan desa, ya tadi yang diperkuat nanti adalah naskah akademiknya. Kemudian kita akan semakin jeli ya, dalam artian melihat landasan-landasan hukum yang harus kita gunakan. Nah kira-kira betul ya Pak Helat, seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah kejelian memilih aturan-aturan hukum. Nah bisa saja misalkan kita pada peraturan desa menggunakan PP nomor 47 tahun 2015. Kemudian peraturan desa itu disahkan pada tahun 2018. Apakah ketika PP nomor 11 tahun 2019 itu misalkan merubah PP nomor, ada yang pasal yang kita gunakan di dalam peraturan desa kemudian juga ikut dirubah oleh PP nomor 11 tahun 2019 kemudian berpengaruh terhadap peraturan desa, ya tentunya ya itu sangat berpengaruh. Nah ini sebetulnya permasalahan ini ya menjadi PR bagi pemerintah ketika membentuk peraturan itu. Jangan istilahnya harus hati-hati, karena desa sendiri harus membentuk peraturan-peraturan, dan kalau misalkan peraturan pemerintahnya yang baru keluar, kebetulan pasal yang digunakan adalah sebagai dasar hukum di dalam peraturan desa, ini kan merubah semuanya. Artinya harus kita rubah lagi peraturan desa. Nah ini ya Pak Helen, itu yang kadang menjadi trouble ketika kita membuat satu peraturan yang berkenaan dengan desa. Oke, Pak Helen, seperti itu ya Pak Helen ya? Ya, seperti itu Pak. Terima kasih informasinya Pak. Ya, okay. Dan penjelasannya. Ya, oke, kita lanjut ya. Izin bertanya Pak. Boleh? Ya, silakan. Mas Dika ya? Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi Pak, saya mau bertanya, tadi kan seperti kata Mas Halen itu, tidak adanya sinkronisasi antara desa dengan pemerintahan yang di daerah. Itu kalau misalnya tidak terjadi sinkronnya antara pemerintahan desa dengan masyarakat, itu bagaimana Pak? Karena kan pembuatan peraturan ini ditujukan untuk masyarakat, tapi nyatanya itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Itu tuh bagaimana Pak? Solusinya untuk solusinya itu bagaimana Pak? Terima kasih. Ya. Jadi biar ada hukum tuh. Jadi gini, Mas Dika, yang perlu kita pahami ketika peraturan itu sudah disahkan, apapun yang terjadi itu adalah peraturan yang berlaku. Nah ini yang kita pahami dulu. Karena gini, saya teringat pertanyaan Mas Dika ini adalah terhadap salah satu filsuf dari Yunani, yaitu Socrates, yang dia harus dihukum dengan meminum racun cemara. Nah itu pada tahun 399 sebelum Masehi, di mana Socrates harus meminum racun cemara tersebut karena voting dari warga Athena sebanyak 270 warga Athena menginginkan Socrates dihukum mati. Kemudian 230 itu membuat Socrates tidak menginginkan bahwa Socrates itu dihukum mati. Nah, ini ada dua persepsi di dalam hal ini, karena Socrates sendiri sebetulnya tidak suka terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh kaum Sofis. Nah, kaum Sofis ini adalah bukan para ahli filsuf, bukan. Kaum Sofis ini adalah
intelektual bayaran kalau hari ini. Jadi intelektual bayaran itu apa yang diinginkan oleh sang penguasa, kemudian dia sebagai orang pelaksana, dan semua intelektual itu hari ini juga mengarah ke sana menurut saya ya. Nah, jadi dari gambaran Sokrates tersebut, untuk mengantisipasi, karena ketika satu peraturan desa sudah disahkan, tentunya masyarakat tidak bisa lagi untuk merubahnya secara melalui kegiatan-kegiatan, tetapi masyarakat harus mengajukan perubahan yang agak rumit, ya, yaitu masyarakat harus membuktikan dan membuat catatan-catatan melalui Badan Perwakilan Desa agar meminta bahwa misalkan peraturan desa tentang prostitusi itu dicabut. Nah, ini karena banyak ya, misalkan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan prostitusi, karena prostitusi sendiri sering diidentikan dengan perlindungan terhadap kaum perempuan. Nah, contohnya kalau desa misalkan mengeluarkan satu peraturan tentang prostitusi, saya yakin di desanya Mas Dika tidak akan menolak. Larangan prostitusi ya, bukan aturan untuk prostitusinya. Larangan perlakuan prostitusi. Saya yakin di desa tidak akan menolak. Tetapi terkadang substansi dari aturan itu yang membuat Anda terjebak. Misalkan bahwa kategori pelaku prostitusi adalah perempuan, ya, pelakunya adalah perempuan. Nah, hal ini kan sebetulnya bertentangan dengan hak asasi manusia. Contohnya gini, apakah Mas Lukas tidak bisa melakukan atau dibayar untuk kegiatan prostitusi sebagai laki-laki? Ya bisa, kan gitu, ya. Kan sekarang ada gigolo namanya, atau apa itu namanya kalau laki-laki, ya. Nah, itu kan bisa. Jadi semuanya kadang aturan secara judulnya bagus, tetapi isinya yang kadang-kadang menyiksa, dalam artian menyesatkan. Nah, ini Mas Dika harus dilihat isinya, bukan hanya sekedar apernya. Itu langkah pertama. Dan langkah kedua yaitu melalui Badan Permusyawaratan Desa. Yang menjadi permasalahan di desa, tidak semua ya BPD, Badan Permusyawaratan Desa itu adalah orang-orang yang tahu. Bahkan di beberapa desa yang saya dapatkan di Kabupaten Cirebon, ya, di mana untuk menjadi BPD siapa saja yang mau, ya, yang penting memenuhi ya perwakilan-perwakilan. Nah, ini menjadi persyaratan ya Pak. Ya persyaratan BPD siapa saja yang mau, kan akhirnya karena tidak ada yang mau. Nah, ini akibat adanya peralihan paham dari yang tadinya adalah peralihan paham kebersamaan di desa menjadi paham materialistis, karena BPD tidak mendapatkan apa-apa. Cobalah cek Anda, ya, BPD itu gajinya berapa? Kadang orang berpandangannya ke situ. Nah, jadi kalau itu ketika peraturan desa itu sudah berjalan, tetapi ketika belum berjalan kan ada yang namanya itu jejak ya, musyawarah untuk membentuk satu peraturan. Nah, itu. Jadi di situ masukan-masukan, karena ketika aturan itu jadi biasanya akan dilaporkan kepada kecamatan dan kepada bupati untuk disetujui. Nah, itu. Jadi ternyata untuk beberapa untuk peraturan desa itu setelah disetujui oleh warga, ya, BPD dan warga atau sesepuh, kemudian oleh perangkat desa, tetap harus ada pengesahan dari kepala daerah kabupaten. Nah, ini jadi agak ruwet sebetulnya ya. Kenapa sih? Kan untuk kepentingan desa. Kenapa harus meminta pengesahan? Karena tadi ya yang tadi disinggung oleh Pak Helen sendiri berkenaan dengan aturan-aturan tersebut, ya, desa mengalami kebingungan. Nah, itu. Ya, jadi
seperti itu Mas Dika. Tetapi kalau Anda lihat dalam teori ya, teori pengujian hukum itu ada 3. Kalau hukum itu ada 5 malahan ya, ada banyak. Nih maksud saya gini, ketika Anda ya dalam bentuk legal, masih dalam bentuk draft, itu namanya kalau diujinya oleh eksekutif itu eksekutif preview atau kepala desa preview, itu untuk peraturan kepala desa kalau belum diundangkan. Tetapi kalau sudah diundangkan itu namanya kepala desa review, karena lembaga yang mengujinya adalah desa, yaitu pemerintah desa itu sendiri, dalam hal ini adalah kepala desanya. Ada juga nanti namanya BPD review, BPD preview. Nah, kemudian kalau dalam satu forum itu namanya ada lagi namanya review. Nah, itu jadi istilah-istilah semacam itu yang mungkin karena di desa ya tidak sampai ke situ sehingga kita mengalami kesulitan. Ini kalau seperti ini harus seperti apa? Nah gitu. Seperti contohnya yang baru-baru ini itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Kita ke nasional dulu sebentar. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja kan sudah disahkan. Kemudian DPR bilang ya sudah, ntar juga ditinjau lagi. Itu secara hukum tidak apa-apa. Itu akan dilakukan yang namanya ketika sudah disahkan oleh DPR, ketika akan dirubah, itu namanya legislative review. Nah, sekarang diundangkan, besok dirubah juga nggak apa-apa, tapi kan secara etika ya itu kan tidak baik. Nah, itu Mas Dika maksudnya ya. Jadi ada beberapa hal ketika membuat satu peraturan-peraturan desa, itu juga harus diperhatikan antara pemerintah daerah dan kewenangan dari desa yang akan kita bicarakan. Oke, kira-kira Mas Dika seperti itu, Mas? Ya, Pak. Oke, ya. Cukup. Jelas. Kita lanjutkan. Nah, ini coba peraturan pemerintah kita lihat ya. Nah, ini tujuan dari adanya Mendagri nomor 4 tahun 2016. Ini saya baru lihat ya, baru dapat Kemendagrinya yang 2016, sementara PP-nya memang sudah PP nomor 11 tahun 2019. Jadi kayaknya Mendagrinya belum Kemendagrinya belum muncul gitu. Jadi coba kita lihat yang ke 2016 dulu. Yaitu tujuan dari lahirnya Mendagri nomor 44 yang berkenaan dengan kewenangan desa atau wewenang desa ada 4 ya. Tujuannya yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, sama sebetulnya melaksanakan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan desa. Itu tujuan dari Kemendagri nomor 44 tahun 2016 tentang wewenang desa. Nah, kemudian kita coba lihat ya, ada satu pengertian tentang kewenangan desa yang berasal dari Kemendes. Nah, ini hampir mirip juga ya dengan yang ada di dalam Kemendagri. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa, meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Nah, jadi apa yang menjadi kewenangan lahirnya kewenangan desa melalui Kemendagri dan Kemendes juga mengartikan sama, bahwa ya kewenangan desa itu meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, itu kan sama, artinya antara Kemendagri ya dengan Kemendes ini sendiri nanti fungsinya sebagai apa nih, dua kementerian ini dalam berbicara tentang desa. Nah, tapi yang harus kita perhatikan ada kalimat berpedoman berdasarkan hak
asal-usul dan kewenangan lokal yang berskala desa. Nah ini yang menjadi acuan kita. Kemudian ini jenis kewenangan yang ada di desa ada 4 ya. Nah tadi Mas Helen dan Mas Dika coba perhatikan ketika nanti melihat peraturan-peraturan desa yang ada di desanya masing-masing. Ya, jadi coba saudara-saudara tadi dari pertanyaan Mas Dika, kemudian Mas Helen, ya Mas Helen, coba kita lihat jenis kewenangan yang dimiliki oleh desa. Yang tadi sempat juga ada singgungannya, jadi ditanyakan sering berbenturan dengan daerah, peraturan daerah, kemudian Mas Dika itu ketika diundangkan juga tidak sesuai. Nah ini lihat kita kewenangannya. Yang pertama, jenis kewenangan. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa. Jadi setiap desa memiliki hak asal-usul. Ini yang akan membuktikan bahwa setiap desa akan memiliki peraturan-peraturan desa yang berbeda antara desa A dan desa B. Karena setiap desa memiliki sejarah yang berbeda. Walaupun Pak, desa B itu dulunya misalkan menginduk kepada desa A karena ada pemekaran desa, tentunya memiliki sejarah yang baru. Nah, yang ini juga yang harus kita perhatikan. Bahkan sampai hari ini menurut saya itu terjadi untuk pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah kita di Kabupaten Cirebon. Kalau artinya gini, tidak memperhatikan bagaimana asal-usulnya. Pemerintah Kabupaten Cirebon itu kalau kita lihat prasasti-prasasti yang ada di Kecamatan Sumber itu di atas tahun 80 semua. Tetapi peringatannya adalah 600 sekian. Nah itu menjadi kita hilang ruh asal usul kita. Nah ini jadi satu generasi di Cirebon sendiri sudah ada indikasi ke sana ketika kita bicara pemerintah daerah. Apalagi berbicara tentang hak asal usul desa. Jangan-jangan karena kita sudah tadi dilakukan pemekaran desa, tapi hak asal usulnya itu selalu menginduk kepada desa induknya. Nah ini juga akan jadi masalah suatu saat ya ketika menghasilkan peraturan desa gitu. Kemudian yang kedua jenis kewenangannya kewenangan lokal berskala desa. Nah ini yang menjadi kewenangan. Jadi ketika akan membentuk satu peraturan-peraturan ya harus ada kewenangan lokal berskala desa yang diambil dari hak asal usul desa tersebut. Nah ini jadi kewenangan yang diberikan kepada desa. Kemudian tadi yang ditanyakan sering berbenturan ya antara peraturan desa dengan pemerintah daerah. Nah ini ada kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota ya terhadap desa, misalkan terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan. Nah ini sering di sini ya. Nah ketika pemerintah desa itu misalkan membuat aturan turunan dengan pajak bumi dan bangunan, kadang juga tidak sesuai dengan harapan-harapan pemerintah daerah. Nah ini itu yang menjadi benturan yang ditanyakan oleh Mas Helen ya. Kemudian yang keempat, kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, baik kabupaten kota, provinsi maupun ya pemerintah pusat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah ini jadi ada nanti
tugas-tugas dari desa yang diberikan langsung oleh pemerintah. Nah, ini juga kita harus jeli ketika akan membuat satu peraturan-peraturan yang berada di tingkatan desa. Oke ya, kita coba lihat pengertiannya. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Nah, ini hak asal-usul. Misalkan kalau di Kupang ada tanah ulayat. Nah, apakah kemudian tanah ulayat ini betul-betul menjadi tanah dari bersama kepemilikan masyarakat desa, atau juga tanah ulayat tersebut adalah milik masyarakat adat, misalkan itu ya, itu yang harus kita cari. Karena di desa-desa hari ini tuh sangat riskan terhadap pemilikan tanah. Nah, kalau di Cirebon ada beberapa hal yang sampai hari ini itu terjadi miskomunikasi, ya. Yaitu kalau di beberapa, misalkan ada daerah Tegal Pangonan yang dikelola perorangan dan dia tidak memberikan pajaknya terhadap desa, itu sebetulnya kategori dalam tanah ulayat, ya, tanah Tegal Pangonan ini. Nah, kemudian dikelola oleh secara pribadi dan dikuasai. Selain itu juga didirikan bangunan di atasnya. Ketika ada gugatan dari masyarakat, akhirnya terjadi pertengkaran. Nah, begitu juga ya yang terjadi di kota-kota besar hari ini, ya, berkenaan dengan tanah ulayat. Kan setiap orang itu hanya bangun-bangun karena tidak ada yang punya, ya, kemudian terjadi penggusuran dan tidak diberikan ganti rugi karena dengan alasan tanah itu adalah tanah negara. Nah, ini sangat berbahaya. Makanya ketika kita berbicara tentang hak asal-usul desa, itu betul-betul harus orang-orang yang mengetahui desa. Itu. Kemudian kewenangan lokal berskala desa, yakni kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa dan atau muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Nah, ini jadi ketika kita ada yang lokal-lokal berskala desa, biasanya pembentukan kewenangan untuk mengelola BUMDes, kan gitu. Kemudian kewenangan yang berskala desa itu kerjasama antar desa perbatasan, itu kan kewenangannya, karena misalkan di desa perbatasan desa A dan desa B itu kaya akan sumber mineral yang bisa menghidupi kedua desa tersebut. Nah, itu kan harus ada satu pola-pola kerjasama sehingga antara masyarakat desa A dan desa B tidak saling bertengkar, ya, atau saling menyalahkan. Nah, itu kewenangan-kewenangan lokal berskala desa. Begitu juga kewenangan lokal, ya, berskala desa itu bisa muncul misalkan ada ide-ide dari para pemuda untuk menghidupkan satu, ya, tradisi desanya. Nah, itu kan kewenangan lokal. Enggak apa-apa, misalkan Anda punya tradisi di desanya yang memang tidak ada di desa lain, kemudian itu dijadikan satu, ya, pengelolaannya yang dipegang oleh orang-orang desa tersebut sehingga menjadi satu kriteria dan prakarsanya itu lahir dari masyarakat desa. Oke, itu ya. Ini kemudian, oke, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Silakan. Masih bisa kita lanjut ya? Bisa lanjut? Lanjut. Ya, kita lanjut. Kemudian dari 4 tujuan dari adanya Undang-Undang Desa, yang pertama kita rinci lagi kewenangan
desa berdasarkan hak asal usul itu juga melekat sebetulnya kepada desa adat, yakni sistem organisasi masyarakatnya, termasuk masyarakat adat. Jadi kan gini, setiap desa memiliki sistem organisasinya sendiri-sendiri. Nah, kalau sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahkan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79, ya, itu juga sudah ada penyeragaman masalah sistem organisasi masyarakat desa. Nah, ini banyak sekali. Maka mungkin kalau hari ini kita mengenal istilah carik, ya, kalau di Cirebon, kemudian ada istilah panglima, ada istilah nabihi, kemudian ada istilah kemit, itu kan sudah kita tidak kenal hari ini di desa-desa yang ada di kita. Nah, itu sebetulnya kewenangan desa, dan desa itu berdasarkan hak asal usul. Tidak apa-apa kita misalkan hari ini nama kepala desa kita tidak namai lagi sebagai kepala desa, kita namainya apa gitu, ya, sesuai dengan tradisinya. Kemudian juga kewenangan yang menyangkut pembinaan kelembagaan masyarakat. Nah, kalau pembinaan kelembagaan, di sini ada lembaga-lembaga yang memang terkait langsung dengan desa, ada juga lembaga-lembaga yang tidak terkait langsung dengan desa. Misalkan kayak satu koperasi misalkan yang dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat. Nah, itu bisa ada diberikan pembinaannya oleh desa karena kebetulan koperasi tersebut berada di dalam lingkungan, ya, geografis desanya. Kemudian pembinaan lembaga dan hukum adat. Nah, ini pembinaan lembaga dan hukum adat di sini sering sekali adanya miskomunikasi berkenaan dengan hukum adat, ya. Karena kenapa dinilai bahwa hukum-hukum yang ada di desa itu merupakan buah-buah mitos, buah-buah legenda, ya, yang akhirnya karena kita tidak tahu, ya, akan nilai-nilai dari hukumnya, sehingga dengan mudahnya kita mengatakan bahwa itu adalah tahayul. Nah, tapi kalau Anda ingin memperdalam bagaimana dari sifat-sifat yang legenda tersebut, ya, yang terdapat di dalam masyarakat desa, itu bisa dipelajari. Sebetulnya jawaban-jawaban legenda yang harus kita terjemahkan. Kemudian kewenangan yang berkenaan dengan asal-usul, pengelolaan tanah kas desa, pengembangan peran masyarakat desa, itu yang 5 yang berdasarkan hak asal-usulnya. Ya, nah ini kewenangan bersifat lokal. Nanti silakan saudara baca sendiri, ya. Saya akan share di e-learning, bisa diunduh di e-learning. Yaitu kalau desanya pantai adalah ada tambatan perahu, jadi berskala lokal, ya. Kemudian bisa membuat embung padi atau tempat penyimpanan desa padi, ya. Kemudian pengolahan air kalau memang desa itu memiliki sumber daya air yang cukup, ya, untuk pengairan baik untuk pengairan sawah maupun untuk air minum. Nah, ini bisa itu menjadi, dan kalau kewenangan-kewenangan yang berskala lokal ini biasanya itu mengarahnya kepada APBDS. Jadi anggaran pendapatan belanja desa. Nah, ini biasanya untuk anggaran desa ini APDS-nya itu berasal dari pembuatan jalan antar permukiman. Nah, itu ada semacam retribusi, ya, ketika memang harus ada sumbangan-sumbangan misalkan untuk menjaga jalan-jalannya, kemudian pengolahan embung desa, pengelolaan air, kan itu menjadi satu usaha-usaha untuk menghidupkan desa. Nah, itu bisa juga dijadikan sumber-sumber penghasilan. Nah, kalau desanya sudah ada BUMDesnya, bisa juga dikelola oleh BUMDes.
Kemudian kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah pusat yang sesuai dengan perundangan itu menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan desa. Oke, ini sama ya tadi. Nah, tapi ini yang perlu saudara-saudara ketahui, dari 4 kewenangan utama yang diberikan oleh Permendagri, yang pertama adalah kewenangan asal-usul, kewenangan lokal, kewenangan yang diberikan oleh daerah, dan kewenangan yang ditugaskan oleh daerah harus mempertimbangkan setidaknya 3 ketentuan ini. Karena kenapa? Kita berada di wilayah negara kesatuan. Yang pertama merupakan warisan sepanjang masih hidup. Nah, ini menjadi satu permasalahan sebetulnya. Ya, kalau kita mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan pemerintah ini, merupakan warisan sepanjang masih hidup. Artinya gini, ketika memang dulu ada tanah ulayat, kemudian tanah itu dikelola oleh masing-masing pribadi, kan berarti sudah tidak ada lagi. Nah, itu kadang menjadi perdebatan secara akademis, itu di situ. Bahkan ketika membentuk satu aturan-aturan tentang tanah ulayat juga kadang ya menjadi problem di sini. Sebagai contoh gini, dulu untuk RT, RW, kadus, kalau kadus enggak ya, dia include-nya kepada tanah penghasilan desa. Untuk RW, kadus, dan kemit atau juru uar itu memiliki, kalau di Cirebon itu memiliki semacam tanah titisara. Tanah sikep ya, bukan titisara. Kalau titisara nantinya masuk ke penghasilan desa, yaitu tanah sikep. Tanah sikep itu diberikan kepada mereka-mereka yang jadi RT RW. Nah, hari ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 6, RT RW itu tidak lagi turun temurun. Ya, tidak lagi turun temurun, tetapi dipilih langsung oleh masyarakat. Permasalahan yang selalu hadir adalah kemanakah tanah sikepnya tersebut, sementara dulu ya bahwa jabatan RT RW itu misalkan turun temurun ya, juru kemit gitu kalau di desa. Ketika turun temurun, sekarang pemilihan langsung dan digaji, banyak yang menuntut tanah sikep yang dimiliki, yang diberikan dari desa itu kemana. Nah, ini jadi trouble ya. Trouble-nya gini, hadirnya undang-undang, hadirnya PP yang sering-sering sekali berubah, ini menandakan bahwa kebijakan-kebijakan di tingkat atas tidak membaca dan mempelajari bagaimana desa itu sendiri. Ini bahkan kalau kajian-kajian politik jarang sekali yang mau mengkaji tentang politik-politik desa. Ini juga jadi masalah, sehingga padahal maksud saya bahwa desa adalah laboratorium dari negara. Kemudian yang kedua, harus sesuai dengan perkembangan. Nah, ini juga menjadi masalah. Kalau harus sesuai dengan perkembangan, berarti tanah-tanah sikep yang sudah, karena RT RW-nya sudah dipilih langsung, itu harus dikembalikan ke desa sebagai dijadikan tanah titisara atau tetap menjadi hak pribadi dengan cara pengalihan hak. Nah, ini maka harus sesuai juga dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini adalah prinsipnya, berarti bahwa misalkan tanah-tanah itu ketika dipentingkan oleh negara ya harus dikembalikan. Nah, ini menjadi permasalahan-permasalahan dengan adanya perubahan-perubahan terhadap kebijakan-kebijakan nasional berkenaan dengan desa. Oke ya. Nah, ini kriteria kewenangan desa sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, saudara-saudara, sampai sini ya. Ntar saya share.
Mungkin sampai sini ada yang bisa ditanyakan atau kita diskusikan. Silakan. Mungkin Pak Jidon bisa menambahkan, Pak Jidon, keadaan di sana terkait dengan tadi ya. Sekarang gini, kalau yang lain di unmute dulu. Ya, kita berbagi pengalaman dengan Pak Jidon, di mana tadi saya sudah menjelaskan kalau di Cirebon itu ada semacam tanah sikep, ya, tanah sikep yang kemudian menjadi ketika pemilihan RT RW dipilih langsung di Cirebon ya, itu ada tanah yang diberikan kepada RT RW karena tidak digaji, dan ketika RT RW hari ini harus dipilih langsung, tanah itu dikuasai oleh RT RW tersebut dan belum jelas status hukumnya, apakah itu merupakan nanti peralihan hak tetap menjadi RT RW karena sudah tidak lagi turun temurun, yang tadinya turun temurun itu dikuasai. Nah, yang celakanya ini kan suatu saat akan menjadi satu permasalahan ya menurut saya, ketika ada satu perubahan, misalkan desa berubah jadi kelurahan, atau ketika tanah sikep ya, tanah sebagai gaji RT RW kemudian dibangun oleh anak cucunya menjadi rumah, kemudian ketika negara tadi memerlukan maka akan terjadi penggusuran, dan ini banyak sekali tanah-tanah seperti itu di Cirebon setelah terjadi perubahan-perubahan bahwa RT RW itu dipilih secara langsung. Nah, kalau kejadian di sana sendiri seperti apa Pak Jidon? Silakan, mungkin kita bisa berbagi ya. Iya. Terima kasih Pak Dokter. Mohon maaf, saya tadi jaringan agak sedikit lowbat sehingga sempat keluar beberapa lama. Ya, jadi terkait dengan tanah-tanah yang ada di desa, memang dulunya sebelum masuk kepada order reformasi kemarin, tanah di desa memang masih tetap menjadi aset desa atau kebun-kebun desa biasanya. Tetapi dengan memiliki nilai ekonomis, pada akhirnya tuan tanah mengambil kembali tanah-tanah dimaksud, sehingga untuk tanah-tanah kas desa sekarang ini jumlahnya makin berkurang. Bahkan sudah menjurus hampir tidak ada lagi, karena lebih cenderung untuk individualistis tadi itu lebih tinggi. Dengan demikian, maka kebanyakan tanah kas desa sekarang ini sudah berubah statusnya menjadi hak perseorangan, karena sudah diambil kembali oleh suku masing-masing. Kemudian terkait dengan ini, karena dampaknya adalah tidak dikuatkan atau tidak diletakkan pada kerangka hukumnya, yaitu minimal ada peraturan desa atau keputusan desa, atau sedapat mungkin bisa dilakukan sertifikasi terhadap tanah-tanah dimaksud, sehingga status hukumnya masih melekat menjadi hak-hak daripada tanah-tanah kas desa tadi. Karena ini semuanya berdasarkan pada adat, sehingga pada akhirnya beralih statusnya ketika ada orang yang menginginkan tanah-tanah dimaksud karena tuan tanah tarik katakanlah, sehingga status haknya sudah beralih dari yang tanah kas desa menjadi tanah perseorangan, dan pemerintah desa tidak sanggup mempertahankan status hukum terhadap tanah dimaksud, sehingga pada akhirnya menjadi hilang sekarang kondisinya Pak Sarif. Sehingga memang sekira melalui mata kuliah ini pemerintah desa mesti sadar bahwa betapa pentingnya peraturan desa itu untuk memberikan kewenangan kepada kepala desa dan perangkatnya dalam konteks perlindungan hukum tadi itu. Barangkali itu dari saya Pak Sarif. Ya, terima kasih. Halo. Iya. Terima kasih Pak Dr. Jidon. Itu sangat luar biasa, berarti hampir kejadiannya itu sama ya dengan di kita, dengan Cirebon, antara Kupang dengan Cirebon itu ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kan sekarang RT RW itu dipilih langsung. Kalau dulu kan turun temurun dan punya namanya bagian tanah. Kalau di Cirebon itu namanya tanah sikep. Kalau di sana tanah apa Pak namanya? Kalau di sini tanah sikep namanya. Di sini kita biasanya sering dikenal dengan tanah kas desa. Kas desa saja tanah kas desa. Jadi di dalamnya kepala desa dan perangkatnya boleh mengambil hasil dari tanah kas desa tadi. Itu kalau untuk kas desa kan titisara kalau di sini. Iya. Iya. Sama berarti ya. Di sini belum ada pemisahan tadi itu Pak Dokter. Oh iya.
Oke, nah ini menjadi permasalahan-permasalahan ternyata beriringnya kita kuliah ya, ada rencana banyak sekali, nanti perdes-perdesnya semacam apa sih hasil akhirnya gitu ya. Iya. Praktek-prakteknya ini bisa beraneka beragam karena di dalam mata kuliah kita ini sebetulnya bertukar pikiran ya, yang berkenaan dengan desa-desa. Karena kajian-kajian tentang desa itu sendiri hari ini banyak yang mengkaji, juga banyak yang bingung ya, seiring dengan lahirnya peraturannya itu berubah lagi. Ini kan menjadi satu trouble ya terhadap desa sendiri. Oke, mungkin itu dari saya, atau mungkin dari Pak Antonius. Silakan Pak Antonius. Iya. Mungkin sebelum Pak Antonius, mungkin yang menjadi bahan permenungan atau direnungkan bersama terkait dengan kewenangan desa dengan akhirnya 2014 tadi tentang pemerintahan daerah, kemudian banyak potensi yang ada di daerah, yang ada di desa, yang sudah tidak menjadi kewenangan desa lagi, sehingga di sini perlu adanya semacam peraturan yang bisa mengakomodir kepentingan desa, seperti kekayaan desa, seperti misalnya pasir atau bahan galian golongan C misalnya, yang mestinya diambil oleh desa, tetapi ternyata itu harus karena terkait dengan undang-undang retribusi daerah, sehingga dia tidak menjadi kewenangan desa. Oke, begitu mungkin ada ya dari teman-teman yang lain, silahkan. Oke, itu ya. Jadi memang permasalahan yang hadir juga ketika otonomi itu lahir. Halo. Iya ya. Kedengar suara saya? Ya, kedengar nggak suara ya, saya? sudah Pak. Oke ya. Jadi ketika otonomi itu lahir memang terkait dengan potensi ya sumber daya galian C yang sekarang diambil oleh kabupaten ya, sehingga itu akan menghasilkan apa yang namanya bagi hasil. Provinsi sekarang Pak. Provinsi sekarang. Oh iya lupa. Iya. Ya, provinsi. Nah ini kan akan provinsi sekarang ya. Sekarang tadinya kabupaten. Nah ini menjadi hal-hal tersebut menjadi satu juga. Tadinya kabupaten. Tapi dengan Undang-Undang 23 akhirnya sudah berpindah ya. Ya berpindah, berarti kalau di dengan Undang-Undang 23 2014 ya? Akhirnya ya. Berubah juga ya. Oke, itu di 23 2014. Kalau 32 kan masih kabupaten ya, kabupaten kota. Kalau tidak salah saya melihat berarti sudah ada semacam perubahan gitu ya, pengelolaannya. Nah ini juga memang betul Pak Antonius, ini menjadi satu permasalahan karena ditariknya kepada daerah. Artinya gini, kewenangan desa untuk menggali potensi itu ya, itu berarti hanya nilai residu menurut saya. Jadi nilai residu itu apa yang belum diambil oleh pusat, silakan digali potensinya oleh desa. Ketika mungkin nanti potensinya bagus, itu akan diambil lagi oleh daerah. Nah itu mengarahnya ke situ kayaknya, karena coba kalau kita cermat juga di dalam Undang-Undang Nomor 6 juga arahnya ke situ ya, karena kita selalu ketika berdiskusi diakhiri dengan dalam kerangka negara kesatuan. Nah kalau kita bicara dalam kerangka negara kesatuan ya sudah, berarti kan tidak ada kepemilikan yang mutlak kan gitu ya, atau menggali potensi desa. Oke, mungkin Pak Antonius punya pengalaman lain Pak. Oke, mungkin yang lain bisa memberikan pengalamannya atau bisa bertanya, silakan ya. Oke, ini di ruang chat ada satu pertanyaan, saya coba dulu ya. Pertanyaan dari Mas Wahyu. Untuk tuntutan pamong desa menjadi PNS, progresnya apakah disetujui oleh pemerintah pusat
apa dasar aturan yang melatar belakangi bahwa tuntutan paguyuban pamong desa yang pernah menuntut menjadi PNS. Oke, ya. Jadi gini, itu adalah yang pernah mungkin pertemuan kedua, kalau tidak salah saya pernah menyinggung bahwa pamong desa itu pada dasarnya adalah PNS. Pada dasarnya. RT pun sama. Jadi PNS ini adalah pegawai negeri sipil. Ya. Pegawai negeri sipil berarti dia sedikit banyaknya orang-orang yang menggunakan keuangan negara. Itu nanti, tapi nggak apa-apa, nanti Anda coba cross check ya antara PNS itu PNS yang dimaksud ini atau bukan. Tapi kalau hari ini kita bicara PNS, ya semua dari RT sampai kepala desa itu adalah PNS untuk saat ini. Bicara takut. Itu jadi itu Mas Wahyu, jadi kepala perangkat desa adalah PNS. Tetapi catatannya tidak semua PNS itu adalah ASN. Nah itu yang perlu Anda ketahui, ya, aparatur sipil negara. Oke, nah ini ada perbedaan, nanti coba Anda lihat ya peraturan-peraturan yang membedakan antara PNS dan ASN tersebut. Nah ini yang harus kelihatan jeli. Mungkin yang dimaksudkan oleh Mas Wahyu ini adalah adanya keinginan ya dari para kuwu atau kepala desa mengajukan diri. Itu terjadi kalau tidak salah di Cirebon itu tahun kalau tidak salah di Cirebon itu terjadi tahun 2016 sampai 2017 keinginan itu ya. Jadi kuwu itu harus jadi pegawai negeri sipil atau yang dimaksudnya bukan PNS ini tapi ASN. Ya, oke ya. Yang dimaksud adalah ASN. Ya, yang dimaksud ASN. Nah itu kenapa itu tidak menjadi satu dilema dan sampai saat ini memang belum ada kepastian apakah kepala desa akan menjadi ASN. Nah ini karena ada beberapa permasalahan. Kepala desa itu adalah jabatan politik, ya. Kepala desa adalah jabatan politik, sama dengan jabatan bupati dan gubernur serta presiden. Itu adalah jabatan politik. Ketika jabatan politik, hal-hal untuk mendapatkan jabatan politik itu diatur di dalam undang-undang pemilu. Nah, kalau itu untuk bupati dan wali kota serta gubernur. Tetapi untuk kepala desa itu ada peraturan bupati. Nah, kita lihat apakah peraturan bupati membolehkan bahwa PNS mencalon PNS aktif ya, ASN aktif itu mencalonkan kepala desa. Nah, tentunya di Cirebon pada prakteknya itu ketika calon kepala desa adalah seorang ASN, maka dia harus mengundurkan diri dari ASN-nya. Nah ini kan jadi terbalik, ketika jadi kuwu harus jadi ASN. Nah ini itu yang pertama. Yang kedua, ketika tuntutan itu direalisasikan, sebetulnya kuwu-kuwu di Cirebon itu menginginkan adanya pensiun setelah dia dana pensiun ketika masa jabatannya itu selesai. Nah, sebetulnya ini menurut saya keadaan-keadaan semacam ini adalah tidak masuk akal. Apa yang diperjuangkan oleh paguyuban kuwu itu, ya, itu tidak masuk akal. Karena kenapa? Justru ini adalah membunuh karakter. Apa yang menjadi kewenangan desa dalam skala lokal dengan misalkan kuwu akan digaji dan hari ini pun sama, kuwu itu digaji oleh negara. Ya, ketika dia kedudukannya jadi ASN, maka sudah secara otomatis ya desa itu berubah jadi kelurahan.
lurah itu adalah ASN. Ya. Nah, itu akan menjadi kelurahan. Maka satu menurut saya, hilangnya otonomi lokal di skala desa ketika ada perubahan status kubu yang merupakan jabatan politik kemudian harus jadi ASN. Dan ketika ini terrealisasikan, maka secara otomatis tidak perlu lagi adanya undang-undang desa. Karena desa sudah berubah menjadi kelurahan. Tidak perlu lagi adanya peraturan desa. Semua peraturan adalah administratif. Karena tugas ASN adalah para pelaku administratif. Coba Anda bayangkan Mas Wahyu, ya, ketika Anda pergi ke kelurahan, yang dilayani adalah masalah-masalah administratif. Nah, itu nanti fungsi-fungsi desa itu mengarah ke situ. Nah, ini makanya sampai hari ini juga kenapa itu tidak direalisasikan, ya? Karena memang banyak yang kontra dibandingkan yang pro-nya ketika melihat masalah tersebut. Jadi nanti ketika kepala desa berubah menjadi ASN, secara otomatis desa itu tidak perlu lagi kita belajar teknik pembentukan peraturan desa. Karena desa semuanya sudah bersifat administratif. Tinggal kepala desa itu menunggu dari Kemendes, menunggu dari Kemendagri untuk penataan desanya, untuk mengelola keuangan desanya. Nah, tinggal seperti itu, seperti kelurahan saja. Nah, ini celaka ya menurut saya kalau sampai kepala desa itu menjadi ASN. Itu akan menghilangkan betul-betul ruh lokalitas, ya, lokalitas di Indonesia. Kira-kira seperti itu Mas Wahyu. Kemudian ada pertanyaan, sekarang pamong dari Mas Wahyu, pamong desa sampai RT untuk tuntutan pamong desa menjadi PNS. Nah, ini tadi ya. Jadi progresnya memang ada penolakan, ya, ketika harus jadi ASN. Mungkin ini yang dimaksud oleh Mas Wahyu. Jadi ada penolakan karena itu sebetulnya ketika jadi ASN dia akan memposisikan daerahnya menjadi daerah yang lokal administratif, bukan lagi lokal governance atau pemerintahan lokal. Oke, seperti itu Mas Wahyu yang bisa saya ungkapkan. Mungkin ada lagi yang lain? Silakan. Baik, kalau tidak ada, waktu juga sudah habis ya. Kita ketemu berarti hari Selasa besok kita akan ketemu dalam mata kuliah teknik pembentukan peraturan desa, dan setelah pertemuan ke-7 kita akan coba kepada membedah praktek-praktek dari pembentukan peraturan desa. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua, dan saya akhiri. Selamat siang untuk kita semua, dan saya sebagai dosen pengampu mengucapkan terima kasih kepada Dr. Jidon, ya, Dr. John Amalo, Pak Bukit, Dr. Bukit, kemudian Pak Antonius, Dr. Antonius. Oke, saya mohon diri. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Pak, terima kasih. Ya. Selamat sore Pak.